Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Syafi'i dengan NIM 2311541. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS mata kuliah kepemimpinan. Yang pertama yaitu peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan karir masa depan. Peran kepemimpinan di dunia mahasiswa sangatlah krusial dan berfungsi sebagai batu loncatan yang tak ternilai harganya untuk kesuksesan di karir masa depan. Yang pertama di dunia mahasiswa yaitu bisa mengembangkan keterampilan inti. Kepemimpinan mahasiswa, baik dalam organisasi, proyek, atau kegiatan sukarela, memberi kesempatan untuk melatih keterampilan praktis atau soft skill seperti pengambilan keputusan, komunikasi, negosiasi, manajemen konflik, dan delegasi. Keterampilan ini tidak diajarkan secara formal di kelas, jadi bisa didapatkan dengan cara mengikuti organisasi atau mengikuti kegiatan lain. Yang kedua yaitu meningkatkan inisiatif dan tanggung jawab. Mahasiswa belajar mengambil inisiatif untuk mencapai tujuan tim dan memikul tanggung jawab atas hasil, baik keberhasilan maupun kegagalan. Yang ketiga yaitu membangun jaringan atau networking. Terlibat dalam peran kepemimpinan memperluas jaringan sosial dan profesional, menghubungkan mereka dengan sesama pemimpin, alumni, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Yang kedua yaitu untuk karir masa depan. Yang pertama, daya saing dan pembeda. Perusahaan modern mencari lebih dari sekedar nilai akademik. Jadi pengalaman kepemimpinan di kampus menjadi nilai jual yang kuat karena menunjukkan kemampuan kandidat untuk memimpin, bekerja sama di tim, dan menghasilkan perubahan. Yang kedua yaitu transisi kemampuan. Kemampuan yang dikembangkan di kampus, misalnya memimpin rapat organisasi atau mengelola event, akan bertransisi langsung ke lingkungan kerja, misalnya seperti memimpin proyek, mengelola tim, atau memimpin inisiatif strategis. Yang ketiga yaitu ketahanan dan adaptabilitas. Pengalaman menghadapi tantangan sebagai pemimpin di kampus, misalnya masalah dana atau masalah anggota yang tidak aktif, mengajarkan ketahanan dan adaptabilitas yang sangat penting dalam menghadapi dinamika dunia kerja yang terus berubah. Menurut saya peran ini sangat penting. Kepemimpinan di dunia mahasiswa bukan hanya tentang gelar atau jabatan, tetapi juga membentuk karakter dan melatih soft skill yang akan menentukan seberapa cepat dan seberapa jauh seorang bisa maju dalam karir profesionalnya. Itu adalah laboratorium nyata untuk mencoba dan gagal tanpa konsekuensi karir permanen. Jadi itu bisa untuk melatih skill-skill yang tidak bisa didapatkan di dalam kelas. Selanjutnya yaitu pemimpin yang paling mempengaruhi hidup saya yaitu ayah saya. Karena beliau merupakan figur pemimpin keluarga yang memberikan teladan nyata dalam hal tanggung jawab, kedisiplinan, dan pengorbanan. Ayah saya menjadi panutan dalam mengambil keputusan penting, memecahkan masalah keluarga, serta menunjukkan integritas tinggi dalam tindakan sehari-hari. Selain itu, ayah saya juga mengajarkan nilai-nilai moral seperti kerja keras, kejujuran, dan komitmen. Perannya bukan hanya sebagai kepala keluarga, tetapi juga sebagai mentor yang memberikan arahan dan motivasi dalam menghadapi ketantangan hidup. Karena itu, pengaruh ayah saya sangat besar dalam pembentukan karakter saya, prinsip hidup saya, serta pola pikir saya sampai saat ini. Yang ketiga yaitu analogi bahwa pemimpin selalu terlihat. Analogi bahwa pemimpin selalu terlihat berarti setiap tindakan pemimpin diperlihatkan dan menjadi contoh bagi orang yang dipimpinnya, yaitu anggotanya. Dalam teori kepemimpinan, hal ini sejalan dengan teori role modeling dan kepemimpinan transformasional, di mana pemimpin menjadi panutan melalui perilaku, etika, dan konsistensinya. Pemimpin tidak hanya memerintah, tetapi memberikan teladan dan menginspirasi anggotanya. Selain itu, teori servant leadership juga menekankan bahwa pemimpin yang tulus melayani akan berdampak melalui tindakannya, bukan hanya kata-kata. Artinya, pemimpin harus menjaga integritas karena apapun yang ia lakukan akan mencerminkan budaya dan arah organisasi. Pemimpin yang terlihat baik, tindakannya akan membangun kepercayaan, motivasi, dan loyalitas kepada pengikutnya atau anggotanya. Selanjutnya yaitu menjelaskan singkat teori kepemimpinan. Yang pertama yaitu ada trait teori atau teori sifat. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin memiliki sifat-sifat bawaan tertentu seperti percaya diri, kecerdasan, keberanian, dan integritas. Sifat tersebut membuat seseorang lebih berpotensi menjadi pemimpin dibandingkan orang lain. Yang kedua yaitu transformational leadership. Jenis kepemimpinan ini adalah pemimpin yang mampu menginspirasi dan mengubah anggota tim menjadi melalui visi yang kuat, motivasi, dan teladan.
Pemimpin transformasional mendorong perkembangan pribadi, kreativitas, dan inovasi pengikutnya. Yang ketiga yaitu servant leadership atau kepemimpinan melayani. Teori ini fokus pada pelayanan kepada orang lain. Pemimpin melayani terlebih dahulu, membantu anggotanya, dan menempatkan kebutuhan tim di atas kepentingan pribadi. Jadi, kepentingan tim dahulu, baru kepentingan pribadinya. Tujuannya yaitu untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir situational leadership. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif. Pemimpin harus menyesuaikan gaya memimpin berdasarkan situasi, tingkat kesiapan, dan kemampuan pengikutnya. Gaya yang digunakan bisa direktif atau sportif, tergantung konteks. Yang terakhir yaitu peran dalam kepemimpinan mahasiswa. Yang pertama yaitu ada leader atau pemimpin. Sebagai leader, mahasiswa berperan menetapkan arah, membuat keputusan, membimbing tim, dan memastikan tujuan bersama tercapai. Pemimpin juga harus menjadi motivator, komunikator, dan teladan bagi anggota kelompoknya. Yang kedua yaitu ada follower atau anggota tim. Follower bukan sekedar pengikut pasif, tetapi bagian penting dalam keberhasilan organisasi. Mereka berperan mendukung pemimpin, memberikan ide, melaksanakan tugas, serta menjaga kerjasama dalam tim. Follower yang aktif akan meningkatkan efektivitas kepemimpinan. Yang terakhir yaitu ada influencer atau agen perubahan. Influencer adalah peran mahasiswa yang memberikan pengaruh positif, baik melalui gagasan, sikap, maupun tindakan. Sebagai agen perubahan, mahasiswa mampu mengajak lingkungan sekitar untuk bergerak menuju perbaikan, inovasi, dan penyelesaian masalah sosial di kampus maupun masyarakat. Mungkin segitu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Jika ada salah dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.